Wah, ini mulai serius nih. Tidak semua pekerjaan itu sifatnya apa? Karena nanti perempuan pun diperkenankan untuk beraktivitas dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan dengan dua syarat utama nanti. Kalau istri memaksa, memahami untuk bekerja sebagai nafkah ke sini, maka sebanyak apapun yang dibawa ke rumah itu tidak akan pernah menjadi cukup untuk kebutuhan keluarga. Dan selalu akan lahir persoalan-persoalan di dalamnya. Saya cuma sarankan saja, selesaikan persoalan itu sebelum pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like and subscribe. Mencari nafkah. Ini yang paling penting. Ini terjadi sekarang. Satu kaum, dua nafkah. Yang cari nafkah siapa? Yang cari nafkah siapa? Yang kerja siapa? Uangnya punya siapa? Uang istri, uang suami punya? Ya, terserah ibu aja deh. Allahumma sholli ala sayyidina. Sini pelan-pelan. Bu, baik. Yang cari nafkah siapa? Beda antara kerja dengan nafkah. Saya ulang ya. Beda antara kerja dengan nafkah itu usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di rumah tangga. Usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di mana? Bentuknya beragam jenis pekerjaan. Tapi tidak semua pekerjaan itu sifatnya nafkah. Wah, ini mulai serius nih. Tidak semua pekerjaan itu sifatnya apa? Karena nanti perempuan pun diperkenankan untuk beraktivitas dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan dengan dua syarat utama nanti. Satu, bukan dipahami sebagai nafkah. Yang kedua, tidak mengganggu stabilitas di rumah tangga yang mengabaikan tugas-tugas pokoknya. Nanti saat masuk ke tugas pokok perempuan kita akan bahas itu. Kalau keluar dari sini sengaja bekerja misalnya dan dipahami sebagai nafkah, maka pasti, saya katakan pasti akan muncul persoalan-persoalan di rumah tangga. Jadi kalau sifatnya pencarian nafkah, itu tugas suami, bukan istri. Sepanjang ada kemampuan dan sudah Allah lekatkan itu semua, maka dia bergerak berikhtiar pun kebutuhan yang ada di rumah itu Allah akan penuhi. Cara menerangkan gampangnya begini, contoh. Di rumah ada suami A, perempuan di sini istri B, di sini B, ada anak 3 C, D, E. Nafkah itu begini. Kalau suami A, dia bekerja, mencari yang halal dan baik, dapat berapapun dari pekerjaan itu akan Allah cukupkan untuk seluruh yang ada di rumah ini. Nanti hasilnya diberikan kepada istri, istri mengolah, jadi untuk semua. Ya. Makanya nanti di Islam itu ada bab khusus. Nanti kalau bapak-bapak ngaji, saya terangkan babnya. Bagaimana suami bisa mensupport mencari rezeki yang baik, yang mencukupi, bahkan menyenangkan untuk istri sehingga mudah untuk mengolahnya. Tapi karena ini kajiannya untuk ibu, saya ingin katakan, suami dapat berapapun, diberikan kepada istri, itu Allah akan buat cukup untuk sekeluarga. Sebaliknya, kalau istri memaksa, memahami untuk bekerja sebagai nafkah ke sini, maka sebanyak apapun yang dibawa ke rumah itu, tidak akan pernah menjadi cukup untuk kebutuhan keluarga. Dan selalu akan lahir persoalan-persoalan di dalamnya. Jelas? Zaman Nabi perawat ada yang jadi perawat. Yang jadi guru ada. Karena memang ada sifat-sifat pekerjaan yang memang mutlak perempuan ada di situ. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Perempuan. Masa yang periksa laki-laki? Saya ulang. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Anu ngababarkeun saha? Istri, perempuan, ibu. Oh, yang periksa laki-laki. Makanya di sini perempuan jadi perawat, perempuan jadi bidan, perempuan jadi dokter.
Perempuan jadi guru boleh tidak? Boleh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, guru, pengajar, bahkan ada murid dari kalangan laki-laki pakai hijab tertentu. Jadi guru boleh. Ya. Jadi pengajar boleh. Jadi dokter boleh. Silahkan. Sepanjang nanti ada bagian-bagian yang tidak boleh kemudian masuk ke dalamnya karena itu bagian laki-laki. Kalau ibu ingin menyalurkan profesi misalnya, ada bakat tertentu mengajar, silahkan. Tapi jangan jadikan pengajaran itu bagian dari pencarian nafkah. Jelas? Nah, nanti hitung-hitungan kesananya, harus dia kerjasama, kesananya malah hitung-hitungan. Ini harta aku ya, ini yang punya kamu ya. Kalau kita nanti berpisah tuh, kemarin baru nikah, udah mikir berpisah. Pokoknya kita pisahin, kalau terjadi apa-apa bagi dua. Tuh. Kalau terjadi, ibu tuh mau nikah apa mau pisah? Ini perusahaan atau rumah tangga yang sahamnya dibagi-bagi. Jadi nggak jalan, zauj akhirnya tidak berjalan. Kan nikah itu azwaja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi partnershipnya bersama-sama menata keluarga, bukan membagi-bagi untuk berpisah. Ya, irhamukallah. Paham sampai sini? Halo? Ibu mau jualan boleh tidak? Mau dagang boleh tidak? Boleh, Sayyidah Khadijah kan pedagang ulung. Silakan. Tapi problemnya jangan sampai kemudian masuk ke ranah siapa? Laki-laki. Karena terjadilah, kata Nabi, referensinya Musnad Imam Ahmad. Dalil, hadis-hadis. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar lebih otentik. Hadisnya buka Musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullah. Musnad yang ke-6, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rawinya Abdullah bin Mas'ud. Nomor 415. Awas, ibu mesti hati-hati ya. Karena ini bisa terjadi, Bu. Dan saya kira hadisnya sekarang sudah berlaku. Inna baina yaday sa'ah atau inna baina yaday sa'ati. Sungguh masa-masa mendekat ke akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. Sungguh masa-masa menjelang akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. 1. Taslimul khaffah. Terjadi gerakan eksklusivisme. Apa Ustaz eksklusivisme itu? Cara pandang yang mengkhususkan sesuatu di semua aspek. Jadi kalau bergaul sama golongan ini aja, yang itu nggak bisa berbaur. Kalau mengaji, khusus ini aja, nggak bisa campur dengan yang lain. Bahkan untuk memberi salam pun, pada golongannya aja, yang bukan golongannya, tidak disalami. Itu kata Nabi. Sekalipun dia sama-sama muslimah. Assalamualaikum ukhti. Apa ya? Ibu kan masih bid'ah. Hah? Jadi yang dulunya afsus salam kepada siapapun tebarkan rahmat, kasih sayang, salam. Ibu dulu kan kalau bertemu masih Assalamualaikum ya. Temu saya di Timur Tengah itu masuk angkot aja Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sekarang kan masuk angkot Assalamualaikum bawa kotak kan. Nah ini akan terjadi gerakan-gerakan yang terbatas kata Nabi. Dekat-dekat akhir masa itu sudah nggak kenal lagi silaturahim yang luas. Mulai terputus. Kemudian yang kedua apa? Ini yang terkait dengan penjelasannya. Fusyuwat tijarah. Sudah mulai menyebar berbagai jenis jual beli, transaksi jual beli. Dikata Nabi, semua jenis perdagangan jual beli itu ragamnya udah banyak. Sampai-sampai di hadis lain taqarrubul aswaq, mengakses, cara mengakses dagangan itu jadi lebih mudah. Sekarang terjadi tidak? Dulu ibu kalau mau ke Kosambi naik angkot ya. Ya, naik ojek jalan dapat di situ pulang kan? Sekarang keluarkan handphone, klik datang sendiri ya. Terjadi belum? Sudah terjadi? Dan sekarang luar biasanya ragamnya jadi banyak ya pilihannya. Klik makanan banyak semua pilihan. Model jilbab banyak tuh kelihatan. Jadi ibu mau klik apa aja keluar produknya banyak kan? Di satu segmen itu banyak ragam. Kata Nabi mendekat kepada akhir zaman itu akan terjadi ragam banyak sekali. Dalam konteks kehidupan ekonomi, dagangan modelnya banyak, satu menu bisa banyak. Ibu kalau keluar, saya tuh bingung tuh, sate aja sekarang banyak.
Sate A, sate B, sate C, sate ini. Ya. Kemarin mau kurban grade-nya aja banyak ya. Kurban grade A, kurban grade B, kurban grade C. Ya, yang jadi persoalan apa? Sampai-sampai saking banyaknya peluang berdagang itu, istri ikut membantu suami hadir di dalamnya. Fatu'inul mara'atu zawjaha fit tijarati, itu hadisnya. Maka suami mulai melibatkan istri dalam bisnis, dalam dagangnya. Atau kadang-kadang istri inisiatif nyusul suami pengen sama-sama dagang. Terjadi nggak sekarang? Kayaknya, Pak, Mama buka ini aja deh, ya. Bapak ke kantor, Mama pengen buka ini. Salah tidak? Salah tidak? Sampai di sini hadisnya tidak menyoal. Ibu mau dagang, silahkan. Ibu mau berniaga, silahkan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika sudah mulai merasa sukses, baik dan seterusnya, istri naik posisi dan merasa melebihi suami, dan disitulah kemudian mengambil tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Muncul persoalan. Dampaknya apa? Satu, mulai mengabaikan tugas pokok. Ini yang dimaksudkan. Akan terjadi masa menjelang kiamat saat perempuan ikut kepada aktivitasnya laki-laki. Maka yang terjadi apa? Satu, pokok fitrahnya mulai berubah. Bu masih ingat tadi? Penciptaan dengan laki-laki sama sempurna tidak? Sama. Walaupun sama-sama sempurna, ada bagian yang beda tidak? Baik, laki-laki punya rahim tidak? Perempuan, walaupun sama-sama wajah, laki-laki perempuan dah kelihatan beda atau sama? Beda. Saya kalau ngelihat Kang Ugi, oh ini udah pasti laki-laki. Nggak mungkin perempuan. Ya kan? Jadi kalau ibu keluar, udah pasti laki-laki nih, perempuan nih, ya kan? Baik, maka nanti, kata Nabi, akan ada tuntutan-tuntutan dari kejadian-kejadian menjelang akhir zaman yang memaksa perempuan ingin terlibat seperti laki-laki sehingga dia merubah tampilan-tampilan diri. Minimal, ibu pakaian laki-laki dengan perempuan sama tidak? Akan muncul perempuan yang ingin bergaya seperti laki-laki. Pakaian. Laki-laki wajib menutup aurat? Laki-laki wajib menutup aurat? Perempuan wajib menutup aurat? Menutup aurat sama-sama. Laki-laki sama, perempuan sama. Tapi yang ditutup dan cara menutup kan beda. Jelas? Akan terjadi perempuan mengenakan pakaian perempuan tapi ingin seperti laki-laki. Ada sekarang? Ada sekarang? Bahkan beberapa tempat dibuat seragamnya sama kayak laki-laki kan? Yang paling menarik boleh jadi sama-sama berjilbab tapi auratnya masih tampak. Jelas? Maka hati-hati. Kalau sudah masuk ke situasi itu, pertahankan Bu ini healingnya. Jangan berpaling. Sebab ketika diikuti itu, berpaling dari ketentuan Allah, yang terjadi nanti akan marak apa? Karena pakaian sudah berubah. Awas hati-hati, aurat yang ditutup terbuka. Aurat itu kan kalau sudah terbuka, memancing ya perilaku-perilaku yang tadinya tidak terjadi bisa hadir. Konsekuensinya apa? Zina. Jadi makin marah. Zina. Tuh. Jadi makin marah. Makanya ibu sering baca kan, tanda-tanda menjelang mendekat ke kiamat banyak zina tersebar kan. Nah pengantarnya itu dari situ awalnya. Laki-lakinya begini, perempuannya ikut berpaling. Tidak dilarang kalau ingin beraktivitas. Ikut bekerja misalnya, atau menyalurkan hobi. Tapi ketika merubah tampilan fitrah, itu yang jadi persoalan. Maka coba perhatikan. Kalau berdandan, berpakaian dan sebagainya, jaga. Jangan sampai terlibat pada suasana yang sempat di-warning oleh Nabi SAW. Jelas sampai sini? Model. Ini saya bicara dalam konteks iman ya, dalam konteks umat Islam ya. Kalau di luar yang tidak beriman, gak akan kepikiran ini Bu. Gak akan kepikiran. Makanya kalau ibu ke barat, di Amerika, di Eropa, agama itu dianggapnya biasa seperti budaya. Makanya gak ada pikiran tentang agama. Jadi bagi mereka karena nggak belajar tentang nilai agama seperti kita yang pelajari dalam konteks keislaman, mau pakaian apa saja silahkan, yang penting terhormat dalam budayanya. Jadi mau kelihatan auratnya juga bagi mereka yang penting terhormat dalam budaya mereka. Ya, mau pakai pakaian minimalis juga dalam budaya mereka karena nggak ada konsep ini. Bagi insan beriman, perempuan yang beriman, cara pandangnya berbeda. Jadi kalau ada budaya misalnya di barat dibawa,
Ya dalam konteks bisnis sah-sah saja. Tapi dalam konteks kita beribadah sebagai seorang perempuan muslimah, perempuan mukminah yang beriman, boleh nggak mengadopsi itu? Boleh nggak mengenakan pakaian yang serupa? Ketika itu dilarang atau berpaling dalam bahasa judulnya ibu, berpaling dari situ, maka yang terjadi pasti persoalan. Saya cuma sarankan saja, selesaikan persoalan itu sebelum pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.